Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan tentang doa-doa dalam sujud. Pada pertemuan lalu kita ingatkan kembali bahwasanya doa dalam sujud itu ada doa-doa yang sama antara sujud dan ruku. Di antaranya 3 doa ini, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini boleh dibaca dalam sujud maupun ruku. Yang kedua, doa ini subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ini juga bisa dibaca ketika sujud maupun ruku. Kemudian doa yang ketiga yang juga dibaca dalam sujud dan ruku, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini tiga-tiganya bisa dibaca dalam ruku dan sujud. Kemudian ada doa yang diwajibkan oleh para ulama, itu subhana rabbiyal a'la. Kalau ruku subhana rabbiyal azim, ya. Kalau ini khusus buat sujud, ya. Seorang berusaha ketika berdoa supaya keluar dari khilaf, dia baca ini dulu baru dia baca doa-doa yang lain. Dia gandingkan dengan yang lain. Misalnya dia baca subhana rabbiyal a'la, kemudian dia baca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, ya. Lebih baik dia sertakan subhana rabbiyal a'la. Karena ketika turun firman Allah subhana sabbihisma rabbikal a'la, maka dikatakan kepada Nabi, jadikanlah di sujud, atau Nabi mengatakan jadikanlah di sujud. Kemudian ada doa-doa yang khusus buat sujud yang lain. Ada doa nomor 5, doa nomor 6, doa nomor 7. Ini yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu doa-doa yang khusus buat sujud, nomor 5, nomor 6, nomor 7, ya. Baik, adapun yang kelima, ya. Doa sujud diantaranya Allahumma laka sajadtu, yang maknanya, ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku sujud, ya. Itu hanya kepada Engkau, hanya kepadamu lah Engkau aku sujud, ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, kepada Engkau lah aku beriman, ya. Kepada Engkau lah, kepadamu lah aku beriman. Kemudian walaka aslamtu, kepada Engkau lah, kepadamu lah aku Islam. Kepadamu lah aku berislam. Sajada wajhi, dalam riwayat yang lain wa anta rabbi, tapi kita hadis Ali, ya, lafalnya demikian. Sajada wajhi, wajahku sujud. Lilladzi khalaqahu, kepada yang menciptakannya. Wa sawwarahu, yang membentuknya atau memberi rupa kepadanya, wa syaqqa sam'ahu, yang syaqqa itu membelah pendengarannya, itu membuka pendengarannya. Wa basarahu, membuka penglihatannya. Kemudian tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha penuh berkah, penuh berkah atau mulia. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik khaliq. Baik. Ini doa datang dalam 3 hadis, riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat Jabir bin Abdullah, dan riwayat Muhammad bin Maslamah. Maknanya mirip-mirip, tapi lafalnya seputar ini. Seorang berusaha menghafal doa ini, ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu
sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maknanya kita jelaskan makna doa ini ya. Jadi tadi datang dalam 3 hadis, hadis Ali bin Abi Thalib, kemudian hadis Muhammad bin Salamah dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Allahumma laka sajadtu. Di sini Nabi tidak berkata sajadtu laka, aku sujud kepadamu, tetapi kepadamu lah aku sujud. Dan ini uslub dalam bahasa Arab namanya yufidul hasar ya. Yufidul hasar, memberi batasan. Kalau kita artikan itu ada tambah hanya. Kalau saya bilang saya sujud kepadamu, bisa jadi sujud kepada selainmu. Tapi kalau saya bilang laka sajadtu, bahasa Arab artinya hanya kepada engkaulah aku sujud. Hanya kepada Allah engkaulah aku sujud ya. Karena memang hanya Allah yang berhak disujudi, karena Dia yang telah menciptakan kita ya. Ini menunjukkan tauhid, hanya kepada Allah engkaulah aku sujud. Wa bika amantu, kepadamu lah aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepada engkaulah aku berislam. Jika bergabung antara iman dan Islam, jika dalam satu konteks Islam dan iman disebutkan, maka Islam terkait dengan amalan-amalan zahir. Amal-amal zahir ya. Tubuh, anggota tubuh. Adapun iman terkait dengan amal batin, amal-amal batin, yaitu masalah keyakinan akidah. Ini bedanya antara iman dan Islam. Seperti dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam. Rukun Islam itu semuanya zahir. Syahadatain, ucapan, kemudian apa? Salat, kemudian zakat, puasa, haji. Nah, ini semua amalan zahir. Kemudian Jibril bertanya lagi, "Wa akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menafsirkan dengan rukun iman, semuanya amalan batin. Antu'mina billahi, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhirat, kepada takdir. Kepada takdir. Yaitu ketika kita mengucapkan doa ini, bika amantu wa laka aslamtu, yaitu ya Allah aku hanya beriman kepadamu dengan amalan-amalan batinku ya, dan aku berislam kepadamu, yaitu aku menjalankan amal-amal zahir hanya untuk engkau. Ini jika iman dan Islam digabungkan dalam satu konteks, maka Islam ditafsirkan dengan amalan zahir, adapun iman ditafsirkan dengan amalan batin. Tetapi kalau disebutkan salah satunya saja dalam satu konteks cuma iman, ya iman sama dengan Islam, Islam sama dengan iman. Ini salah satu kaidah dalam syariat, dua lafal kalau digabungkan maka maknanya spesifik masing-masing, tapi kalau terpisah hanya disebutkan salah satunya, maka si A sama dengan si B. Kalau A dan B digabungkan maka A maknanya beda, B maknanya beda. Tapi kalau disebut cuma A ya B, B ya A. Disebut cuma B, B ya A, A juga B. Contoh iman dan Islam. Kalau ditanya kamu orang apa? Orang Muslim ya, maksudnya Muslim ya mukmin, sama. Ketika saya sebutkan salah satunya maka maknanya sama ya. Dan ini berlaku contoh seperti fakir dan miskin. Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Tapi kalau digabungkan fakir beda, miskin beda. Fakir itu kalau penghasilannya kurang dari setengah keperluannya. Misalnya dia gajinya 2 juta, keperluannya 5 juta, ya berarti dia fakir. Tapi kalau miskin, penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya 5 juta, ternyata penghasilan 3 juta. Sehingga fakir lebih parah daripada miskin. Tapi kalau disebut ini fakir atau miskin sama aja. Maksudnya kalau fakir disebut saja satu ya fakir ya miskin, miskin ya fakir, tidak ada bedanya. Sama dengan albir wa taqwa. Albir wa taqwa kalau dikatakan salah satunya mencakup yang lainnya. Jadilah engkau bertakwa. Orang bertakwa maksudnya orang yang menjalankan kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi kamu orang baik. Kamu jadilah orang yang bar. Orang baik ya menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau digabungkan keduanya,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam satu konteks, maka albir maksudnya kebajikan, takwa maksudnya meninggalkan maksiat. Paham Ibu-ibu? Intinya saya ingin sampaikan dalam syariat ada dua lafal yang kalau disebutkan salah satunya maka maknanya sama dengan yang lain. Kita kalau anggap Islam adalah A, iman adalah B, kalau disebut A saja maka A sama dengan B. Kalau disebut B saja, B sama dengan A. Tapi kalau digabungkan A dan B, maka A punya makna spesifik, B punya makna apa? Spesifik. Paham? Paham tidak, Ibu? Yang benar. Ada makan siang kan? Baik, lanjut. Setelah itu doa selanjutnya, sajada wajhi. Ini semuanya nama muqaddimah. Kalau kita bilang muqaddimah memuji Allah, ini semua apa? Pujian ya. Baru kita mengatakan sajada wajhi, ya Allah sungguh wajahku telah sujud. Dan kita tahu wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia ya, wajah ini. Bagian tubuh yang paling mulia. Makanya kalau orang marah, endasmu, memang apa? Endas, raimu, bahasa Jawa itu raimu. Ya raimu, ya maksudnya. Karena ya, kepala yang dihina. Makanya ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ketika di neraka yang jadi bahan siksaan wajah, ya. Kata seperti talfahujuhumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka dihantam oleh api. Wajah ya. Ya. Misalnya, jadi afama yamshi mukiban ala wajhihi, bukan apakah sama orang yang di hari kiamat dibangkitkan jalan di atas wajahnya. Ya, orang kafir dibangkitkan nanti bukan jalan pakai kaki, jalan pakai apa? Wajah. Jadi dia objek untuk penghinaan. Karena harusnya dia hanya sujud kepada Allah, tapi dia ternyata sujud kepada selain Allah. Jadi wajahnya yang ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, afama yattaqi biwajhihi su'al adzab. Apakah orang yang menghadang api neraka dengan wajahnya? Ini namanya orang di dunia itu biasanya dia menghadang wajahnya dari gangguan. Kalau ada apa dia ganggu, yang dilindungi wajahnya. Ya enggak? Tapi pada hari kiamat dia menghadang api dengan wajah. Artinya dia memasrahkan wajahnya kepada api. Ini hinaan, artinya tidak ada kau bisa menghadang wajahmu. Jadi wajah ada objek siksaan. Ya. Baik. Jadi kita mengakui, ya Allah wajahku yang paling mulia ini hanya sujud kepadamu. Kepada siapa? Lilladzi khalaqahu, yang telah menciptakannya. Seandainya kita ini diciptakan oleh Allah dan zat lain, kita akan menyembah zat lain tersebut. Tetapi karena yang menciptakan kita hanyalah Allah, yang menciptakan wajah kita hanya Allah, maka dia yang berhak disembah. Makanya Allah berfirman, "Afamay yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun?" Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak menciptakan? Tentu tidak sama. Kata Allah, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yakhlaqun." Mereka menjadikan mereka mengambil sesembahan selain Allah yang tidak menciptakan apa-apa, justru diciptakan. Artinya, bagaimana kamu bisa sujud kepada makhluk yang tidak bisa mencipta bahkan diciptakan? Walladzina yad'una min dunihi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan yang mereka sembah selain Allah tidak bisa menciptakan apa-apa, justru diciptakan. Semua yang disembah selain Allah, Nabi Isa, kalau ada yang menyembah Nabi Isa mencipta, enggak, dia diciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Apalagi yang menyembah patung lebih tidak logis lagi. Makanya ketika Nabi Ibrahim menegur kaumnya, kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, "Ata'buduna ma tanhitun? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Bagaimana kalian menyembah berhala yang kalian ciptakan, yang kalian bikin? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, Allah menciptakan patung-patung itu juga, ya. Jadi yang berhak disembah adalah yang menciptakan. Maka di antara bentuk kezaliman yang paling besar yaitu syirik, ketika seorang menyembah yang tidak menciptakannya. Ini bagaimana nyembah wali, nyembah malaikat, nyembah jin, nyembah pohon, nyembah patung, nyembah nabi. Ini tidak bisa menciptakan apa-apa.
Kata Allah, "Ya ayuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah." Wahai manusia sekalian, dibuatkan perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Kalau Nabi Isa gabung dengan Nabi Muhammad, gabung dengan malaikat, gabung dengan jin, tidak bisa bikin lalat. Terus bagaimana mereka mau disembah? Apalagi wali sudah mati, gimana mau di? Kenapa disembah? Kenapa engkau sujud kepada wali? Kenapa engkau berdoa kepada wali? Kenapa engkau tawakal dan menghinakan dirimu, menangis-nangis, merengek-rengek di hadapan kuburan? Yang berhak itu semua adalah yang menciptakanmu, yang menciptakan wajahmu. Dia yang berhak untuk engkau sembah, engkau sujudi. Ya. Sebenarnya kemudian kata doa berikutnya, alladzi khalaqahu wa sawwarahu, yang memberi rupa kepadanya. Wajah ini subhanallah, manusia wajahnya berbagai macam wajah. Kalau kita hajian, kita umrah sekarang manusia banyak, wajah macam-macam. Indonesia aja wajahnya macam-macam enggak? Wajah macam-macam. Wajah macam-macam. Kakak adik aja wajahnya beda. Orang kembar aja ada, pasti ada bedanya. Bagaimana Allah kemampuan mencipta dan Allah Maha memberi bentuk. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang telah menciptakan engkau, kemudian menyempurnakan ciptaanmu, kemudian menjadikan seimbang ciptaanmu. Ya, kemudian fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah tentukan bentuk yang Allah susun engkau. Bentuk ini tentukan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya. Makanya di antara kemaksiatan adalah berusaha merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak puas dengan ciptaan Allah, makanya bikin tato. Operasi, kecuali memang kalau enggak normal enggak apa-apa. Kalau normal operasi enggak boleh. Hidung kurang mancung dikasih apa? Lancip. Ya. Sudah mancung ditambah lagi biar lurus dari sini ke sini. Ada orang begitu ada. Bibir sudah bagus dimembelin dikit supaya menarik. Ada begitu. Subhanallah, tidak puas dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kulit hitam jadikan apa? Putih. Tidak puas dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mending kalau buat pasangannya, buat tampil di depan banyak orang. Waliyadzubillah ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, Allah telah memberikan engkau bentuk, Allah lebih tahu yang terbaik bagimu. Memang kalau kulit putih lebih bagus daripada kulit hitam, enggak. Allah sudah tahu aturan, Allah sudah tahu konsekuensinya. La fadla lil arabi 'ala al-ajami walal abyad 'ala al-aswad. Tidak ada keutamaan orang Arab dibanding non-Arab dan tidak ada keutamaan orang putih di atas orang hitam illa bitaqwa. Kecuali dengan apa? Ketakwaan. Maka yang menentukan bentuk adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dirubah-rubah kecuali tidak normal menjadi normal, itu tidak mengapa. Rubah-rubah ciptaan Allah ini di antara godaan syaitan. Kata syaitan, ya. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan terus perintah mereka sampai akhirnya mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang rubah-rubah. Ya, cuma buat bukan perempuan aja sih yang rubah-rubah, laki-laki juga rubah-rubah. Jadi satria baja hitam. Satria baja putih ya berubah. Cing celong langsung. Ya dunia dapat disenangi oleh orang, enak dipandang orang. Tapi repot. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Dan dialah Allah yang telah syaqqa sam'ahu, yang membelah pendengaran. Itu Allah kasih telinga, kemudian Allah kasih saluran sehingga bisa mendengar. Ada orang punya telinga tapi enggak bisa mendengar. Dan ada orang tidak punya telinga, benar-benar tertutup, ada. Ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu, demikian Allah yang telah membuka penglihatannya, ya. Bisa melihat. Ya. Bisa melihat.
Maka itulah yang berhak untuk disujudi. Kita sujud, ketika sujud kan wajah kita sujud, mata kita sujud, telinga kita ikut sujud. Maka siapa yang berhak, yang harus kita sujudi? Yang membuat ini semua. Yang buat wajah, yang buat telinga, yang buat pendengaran, yang buat mata, yang buat penglihatan. Dan subhanallah, Allah dengan hikmahnya ya, menjadikan ya semua pada posisinya yang terbaik ya. Mata di kepala ya. Coba kalau mata di dengkul kan susah. Penglihatan terbatas ya enggak? Tapi kalau mata di kepala bisa lihat ke bawah ya. Dan semua sudah Allah atur. Inilah yang wajib kita sujudi, bukan yang lain. Maka sungguh celaka orang musyrikin yang mereka menyembah yang tidak mencipta. Ya Allah. Afamay yakhluqu kama la yakhluqu? Afamay yakhluqu kama la yakhluq? Afala tadhakkarun? Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Apakah mereka tidak mengambil pelajaran? La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Yang disembah itu tidak mencipta, bahkan mereka diciptakan. Bagaimana bisa disembah? Ini pengakuan tauhid. Ketika kita sedang sujud, ya, kita buka dengan memuji Allah. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ditutup dengan tabarakallah. Tabarakallah ini banyak dalam Al-Qur'an, tabarak. Maksudnya Allah zatnya adalah maha berkah, dan Allah yang sering diterjemah dengan maha suci, itu maha berkah, dan dia yang memberi keberkahan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia wahibul barakah, dialah penentu barakah, pusat segala kebaikan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, sebaik-baik khaliq. Khaliq di sini maknanya bukan pencipta. Sebaik-baik pencipta seakan-akan pencipta yang lain. Ini diartikan dengan al-muqaddir. Al-muqaddir itu yang penentu takar. Jadi dalam Al-Quran terkadang khaliq digabungkan dengan sawwar, digabungkan al-bari. Seperti dalam surat Al-Hasyr, huwallahul khaliqul, kata Allah Subhanahu wa taala, huwallahu al-khaliqul al-bari'u al-musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, al-bari, yang menciptakan, al-musawwir, yang memberi gambar, memberi bentuk. Al-khaliq di sini maknanya adalah penentu kadar ya. Dalam bahasa Arab, khalq itu tidak mesti mencipta, terkadang maknanya penentu kadar. Al-bari yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian al-musawwir yang memberi bentuk. Jadi maksudnya al-khaliqul bari al-musawwir, kalau khaliq digabung dengan al-bari al-musawwir, al-khaliq itu sebelum Allah menciptakan, Allah mentakdirkan terlebih dahulu bahwasanya si fulan ini akan begini. Itu al-bari, yaitu Allah eksekusi dari rencana menjadi wujud. Jadi terciptalah dia. Kemudian al-musawwir dengan memberi bentuk, Allah beri bentuk ya. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian, semua kalian beri kami bentuk kalian ya. Maksudnya ahsanul khaliqin, maksudnya adalah sebaik-baik penentu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Nabi Isa, wa iftah akhluqu minat-tini akhluqu lakum minat-tini ka hay'ati at-tayri fa anfakhu fiha fayakunu tayran biidznillah. Ketika aku membuat bentuk akhluqu minat-tini ka hay'ati at-tayr, aku membuat dari tanah liat seperti bentuk burung. Maksudnya aku membuat, bukan mencipta.
Bukan mencipta. Di situ khalaq maknanya membuat ya. Adapun makna khalaq kalau maknanya, jadi khalaq itu bisa maknanya, saya ulangi di sini maksudnya khalaq bisa maknanya mencipta, bisa maknanya adalah mentakdir, bisa maknanya apa? Mentakdir, menentukan bentuk. Adapun kalau khalaq maknanya mencipta dari tidak ada menjadi ada, maka ini hanya kekhususan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman-zaman saya masih kuliah saya pernah bantah pernyataan seorang habib yang terkenal internasional. Dia mengatakan al-wali qad yakhluq, wali bisa mencipta. Ini ngeri. Padahal mencipta itu kekhususan siapa? Allah. Tidak ada yang bisa mencipta dari tidak ada menjadi kecuali siapa? Allah. Dia bilang wali bisa mencipta dengan izin Allah. Enggak ada ceritanya wali mencipta dengan izin Allah. Yang bisa mencipta cuma siapa? Allah. Ini gulu berlebih-lebihan. Kalau wali bisa mencipta, dia berhak disembah. Ya, tapi yang bisa mencipta cuma siapa? Allah. Allah sudah mengatakan, ya, wali ijtama'ulah. Meskipun mereka selalu berkumpul menciptakan alat, mereka enggak bisa. Semua orang musyrikin dahulu menyembah wali, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah jin. Kalau semuanya berkumpul untuk ciptakan alat tidak bisa. Jadi tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa. Saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian hafal sehingga kalau kita salat lebih khusyuk. Karena kalau doanya variasi itu lebih khusyuk. Kita ganti lagi. Tapi kalau selalu subhana rabbiyal a'la, otomatis jadi pikiran melayang pun tetap apa? Subhana rabbiyal a'la. Di antara hikmahnya kita rubah-rubah sebagaimana dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 doa alhamdulillah. 7 doa kita bisa baca ganti-ganti. Hidup ini kan tiap hari kita salat. Tiap hari kita salat. Tidak ada salahnya kita baca. Salat ini saya ulangi 1 doa terus, nanti besok saya tambah lagi 1 doa. Coba diulang doanya Ibu. Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepada Engkau aku sujud. Wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu. Walaka aslamtu, dan aku berislam kepadamu. Yaitu aku salat hanya untuk Engkau ya Allah. Berzakat hanya untuk Engkau, puasa hanya untuk Engkau, berhaji hanya untuk Engkau. Kemudian sajada, sujudlah wajahku lilladzi, kepada alladzi khalaqahu, yang telah menciptakannya. Wa sawwarahu, yang beri bentuk kepada wajahku tersebut. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang membuka pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik penentu. Baik, kita lanjutkan doa berikutnya. Sudah hafal Ibu? Kita ngaji ini buat hafal Ibu ya, bukan cuma bengong di depan ya, ini buat hafal. Jadi biar saya juga ada pahala, Ibu hafal, Ibu ngerti, Ibu terapkan. Yang belum hafal doa-doa kajian-kajian sebelumnya diputerin, dihafal ya. Jangan lupa beli, kalau ada buku apa Husnul Muslim ya. Saya sudah bagikan juga gratis, tinggal dihafal. Tapi doa berikutnya, doa sujud. Allahumma ghfirli dzambi. Maknanya ya Allah ampunilah ya Allah. Allahumma itu maknanya ya Allah. Ighfirli. Ampunilah. Bagiku dosa-dosaku. Ampunilah aku dosa-dosaku. Dosaku. Kullahu seluruhnya. Ya Allah ampunilah bagiku dosa-dosaku seluruhnya. Diqqahu yang kecil darinya. Wajillahu yang besar darinya. Yaitu yang kecil yang besar. Awwalahu dari awal. Wa akhirahu sampai akhir. Wa alaniyatahu yang terang-terangan aku lakukan. Wa sirrahu yang sembunyi-sembunyi. Alaniyatahu wa sirrahu akhirahu wa jillahu. Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Baik, kita penjelaskan makna ini. Ya Allah, Allahumma maknanya apa ya? Ya Allah.
Allahumma ya Allah. Itu menyeru kepada Allah, ya Allah. Ighfirli, ampunilah aku. Ighfir dari kata maghfirah. Maghfirah sering saya sampaikan dari kalimat al-mikfar. Al-mikfar itu maknanya adalah helm yang dipakai prajurit perang. Dan helm yang dipakai prajurit perang itu punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menutup kepala. Fungsi kedua adalah untuk menangkis kalau ada senjata yang menghantam kepala. Jadi dia punya dua fungsi. Pertama adalah menutup kepala, yang kedua menangkis dari senjata yang ingin menyerang kepala. Tidak semua penutup kepala disebut dengan mikfar. Ibnu Qayyim menjelaskan seperti qalansuwa, songkok, tidak dikatakan mikfar. Dia menutup pun sebagian kepala dan dia kalau dihantam terluka kepala. Demikian juga sorban. Ya, sorban, imamah tidak juga disebut dengan mikfar karena imamah juga hanya menutup sebagian kepala. Kemudian juga yang kedua, dia tidak kuat untuk melindungi kepala. Adapun mikfar, helm yang dipakai oleh prajurit, maka dia menutup seluruh kepala, ya. Kemudian dia pun menjadi pelindung dari hantaman senjata-senjata musuh. Maka tidaklah disebut mikfar kecuali memenuhi dua fungsi. Pertama menutup, kedua menangkal senjata musuh. Nah, ketika kita mengatakan Allah maghfirli, seakan-akan kita minta maghfirah. Kata Ibnu Qayyim itu kita minta dua hal. Yang pertama, ya Allah, tutuplah dosa-dosaku, aib-aibku. Ini aku berdosa ini, tutuplah dosa-dosaku. Dan setiap kita tidak mau dosa kita terbuka. Yang kedua, ya Allah, lindungilah aku, jangan sampai aku terkena dampak maksiat yang aku lakukan di dunia maupun di akhirat. Karena dosa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la budda an yu'athir. Dosa itu pasti punya pengaruh. Rasulullah telah menyebutkan dosa itu pasti punya pengaruh. Minimal pengaruh pertama menyerang hati sebelum efek kepada tubuh. Karena Nabi SAW berkata, "Idza adnaba 'abdun nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kalau seorang hamba melakukan dosa, maka akan diberikan noda hitam di hatinya. Semakin banyak dosa, semakin noda hitam yang banyak, sampai karatan sehingga susah untuk dibersihkan. Kalau sudah menutupi semuanya namanya ron, sudah tertutup, ditutup, ya. Sampai hati yang sudah terkunci, digembok karena terlalu banyak dosa yang dilakukan. Semakin besar dosa tersebut, noda hitam semakin banyak. Makanya saya kadang ditanya, Ustaz, gimana orang-orang kok kadang-kadang di tanah suci kok kejam, nipu orang. Ada yang begini begitu, kok tega sama jamaah haji. Saya bilang karena mereka bermaksiat di tanah suci haram sehingga hatinya cepat hitam. Kalau beda kalau maksiat di Cilandak, oke lah. Ada hitam-hitam tapi enggak sebesar kalau maksiat di mana? Di Makkah dan Madinah. Saya dengar ada, subhanallah saya enggak bisa pikir, ada gaid menzinahi jemaah umrah. Saya enggak habis mikir, ini gaid, dia tahu Mekah, dia tahu Madinah, wajar. Karena ketika dia maksiat, hatinya langsung apa? Hitam cepat. Karena dia bermaksiat di tanah haram. Waliyadzubillah. Maka semakin besar dosa, semakin cepat menghitam. Kalau dosa kecil-kecil, titik. Tapi kalau banyak juga parah. Makanya kalau di sana ada Abu Bakar, ada juga Abu Jahal, ada juga. Kalau kejam luar biasa. Kenapa? Karena bermaksiat di tanah haram. Tega. Bisa ya. Saya pernah waktu zaman dulu iktikaf terus di Masjidil Haram. Zaman dulu masih sepi, enggak kayak sekarang. Sekarang iktikaf luar biasa. Masih sepi. Tahu-tahu ada orang nyuri. Orang, mohon maaf, dari negara lain ya. Bukan dari Arab Saudi, dari negara luar. Nyuri, kumpulin banyak, dicuri barang-barang untuk Indonesia. Ini akhirnya saya tangkap, kamu nyuri. Dia mi Allah, ini di tanah haram, bagaimana saya mencuri? Ini buktinya, baru dia ketakutan. Takutan, akhirnya datang polisi. Ini gimana mau diurus? Ini potong tangan. Intinya maksud saya dosa itu pasti punya pengaruh. Dan pengaruh pertama yang dia serang adalah masalah hati. Oleh karenanya kalau mungkin tidak terlihat secara fisik, mungkin ekonomi masih lancar, mungkin masih sehat, tapi hati rusak. Salat
enggak khusyuk misalnya. Kok tertarik untuk maksiat, pengennya nonton ini, nonton anu. Kok film Korea enggak kelar-kelar semangat ya. Ini macam ada. Kok pingin ngekliknya itu, ngeklik ini, ngeklik macam-macam. Kenapa? Karena maksiat. Dia pasti punya pengaruh. Meskipun secara fisik aman, sehat, bugar, ikut fitness, badan kuat ya. Makanan bergizi ya. Ekonomi juga oke, jualan tambah laris ya. Tapi ternyata dia menyerang apa? Hati. Oleh karenanya ketika kita mengatakan astaghfirullah, 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 Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, Allahumma ghufirli, Allahumma ghufirli, sama maknanya. Yaitu ya Allah berilah maghfirah kepadaku. Maknanya yang pertama adalah ya Allah tutuplah aibku, jangan sampai maksiatku ini kebongkar. Karena kalau maksiat kebongkar enggak ada yang apa namanya, orang kurang menghormati kita, tidak ada yang duduk sama kita. Sebagian perkataan Muhammad bin Wasi' rahimahullah, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilai ahad." Kalau ternyata dosa-dosa itu ada aromanya, tidak ada yang duduk sama saya. Dosa ini ada aromanya gini, dosa ini banyak maksiat yang kita lakukan. Maka akan banyak aromanya, tidak ada yang mau duduk sama kita. Cuma orang mau duduk sama kita, menghargai kita, menghormati kita, tidak tahu dosa-dosa kita. Karena seorang salaf mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih mulia pemberian Allah kepada aku, anugerah. Apakah aku dimudahkan untuk beramal soleh, ataukah karena aibku ditutup? Saya rasa yang lebih agung adalah karena Allah menutup apa? Aib. Percuma kau punya amal soleh banyak, tapi kalau aibmu dibongkar, orang melihat aibmu, bukan apa? Kebaikan. Oleh itu mana maghfirah. Ya Allah, aku mohon maghfirah. Maksudnya ya Allah, tutuplah aib-aibku. Jangan kau bongkar di dunia, apalagi di akhirat. Sebagian orang aibnya ditutup di dunia, tapi dibongkar oleh Allah di mana? Akhirat. Nah, kita pingin aib kita, dosa kita yang pasti kita lakukan. Tidak ada kita yang maksum, setiap kita pasti melakukan dosa. Agar Allah menutup aib kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Baik. Kemudian yang kedua, ya Allah agar tidak ada dampaknya. Kalau kita istighfar, tadinya kita berdosa, kemudian titik hitam, kita mohon ampun, titik hitamnya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Titik hitamnya dihapus. Setiap kita berdosa, kita istighfar, titik hitamnya dihapus. Yang seharusnya berdampak pada diri kita, berdampak pada hati kita, berdampak pada anak istri kita, tidak jadi. Ya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika, abu'u bi dzambi. Di antara doa zikir pagi petang, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Perhatikan, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan perbuatanku. Yaitu dosaku, maksiatku pasti ada dampak buruknya. Aku berlindung ya Allah. Jangan sampai berdampak kepada aku. Dosa ini kadang dampaknya secara langsung kepada hati, adapun kepada fisik, kepada ekonomi itu kadang-kadang belakangan. Tapi yang jelas langsung kepada hati. Orang bermaksiat dia pasti bahagianya dicabut oleh Allah. Saya sini sampaikan, antum atau antuna duduk baca Quran setengah jam, pasti antuna merasakan bahagia. Tapi antuna duduk nonton film Korea 1 jam, pasti berubah hatinya. Pasti berubah hatinya. Pasti berubah, enggak mungkin enggak berubah. Lihat suami sudah enggak ganteng lagi, padahal suami tadinya ganteng. Tadinya suami ganteng jadi kelihatan hitam ya. Padahal suami coklat tadinya. Tapi gara-gara lihat putih-putih melulu, suami kelihatan apa? Hitam. Nah, nafsu hilang, syahwat enggak ada, udah akhirnya kan rusak, hati jadi rusak. Udah rusak ini mau diperbaiki susah, enggak gampang. Jadi ini kita minta ampunan. Orang yang paling bahagia, orang yang paling banyak apa? Istighfar. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Masail menyebutkan istighfar adalah doa yang paling agung. Dilihat dari mana? Dari banyak dalilnya. Di antara dalam salat, hampir seluruh dalam seluruh gerakan salat ada minta istighfar, ada. Doa istiftah ada istighfarnya. Doa ruku ada istighfarnya, Allahumma ghfirli. Ketika i'tidal juga ada mohon istighfar. Sujud juga ada istighfar. Duduk di antara sujud juga ada apa? Istighfar. Sebelum salam juga ada apa? Istighfar. Habis salam juga apa? Istighfar. Istighfar. Karena siapa yang diampuni oleh Allah itu yang paling bahagia. Makanya ketika ada seorang meninggal dunia, kemudian dikatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanah matat wastarahat." Sungguhnya si fulanah telah meninggal dan telah istirahat. Maka faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah karena dibilang dia sudah istirahat, ya.
Karena Nabi menjelaskan tidak ada yang istirahat kecuali man ghufira lahu, kecuali yang diampuni. Kalau enggak diampuni, alam barzah itu bukan tempat peristirahatan. Awal dari bencana ya. Innama yastarihu man ghufira lahu. Kata Nabi, sungguhnya yang istirahat dikatakan tempat peristirahatan setelah meninggal kalau diampuni oleh Allah. Dari mana kita tahu dia diampuni, kata Nabi? Maka orang yang bahagia yang diberi taufik oleh Allah sering apa? Istighfar. Ibu makanya sering istighfar ibu. Astagfirullah. Dosa sama suaminya banyak banget. Astagfirullah, astagfirullah. Belum dosa sama tetangga, sama teman, sama orang tua, sama kakak adik. Paling penting dosa sama suami. Paling dipanggil ngambek, ya. Disuruh ke utara malah ke selatan. Ya. Suruh ke pasar malah ke mall. Astagfirullah. Banyak istighfar. Istighfar. Baik. Allahumma ghfirli dzambi. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Di sini dzambun adalah mufrad tapi diidhafahkan kepada ya'ul mutakallim dan mufrad al-mudhaf memberikan keumuman. Maknanya adalah ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosaku. Kalau bahasa kita dosa-dosaku seluruhnya. Karena dia lafal umum. Kemudian diperinci. Ini yang paling penting dosa-dosa. Maksudnya kalau kita perhatikan doa-doa Nabi, paling banyak tentang apa? Istighfar. Benar ada doa minta ini, minta anu, tapi paling banyak apa? Istighfar. Karena kalau orang sudah diampuni oleh Allah, yang konsekuensi yang lain Allah mudahkan, rezeki dimudahkan, urusan dimudahkan. Bikin masalah adalah dosa. Yang bikin kita masalah adalah dosa. Baik. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku kullahu seluruhnya. Apalagi ditambah dengan penekanan kullahu. Allah berghfirli dzambi, ini taukid kullahu seluruhnya. Kemudian diperinci diqqahu yang kecil, wa jillahu yang besar, daqiq, jalil. Diqqahu wa jillahu yang kecil maupun yang besar. Ini penting kita berdoa yang kecil-kecil juga jangan disepelekan. Dan justru yang kecil-kecil ini yang kadang kita abaikan. Kalau besar kita ingat-ingat, yang kecil kita sering abaikan. Seorang kalau waliyadzubillah dia terjun dalam zina enggak terus, tapi kalau dia ngelihat cewek, dia lihat ini, dia kadang lupa nonton film ini, kan maksiat seluruh ini. Dia tidak peduli karena itu justru yang kecil-kecil ini yang kadang harusnya sering kita doa. Karena yang besar-besar mungkin kita masih ngeh, tapi yang kecil-kecil banyak kita enggak ngeh. Allah mengatakan ahsahullahu wa nasuh. Allah tulis perbuatan mereka, mereka lupa dengan maksiat yang mereka lakukan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah tulis, Allah simpan dalam catatan sementara mereka melupakan perbuatan mereka. Dosa-dosa kecil sangat mungkin kita lupakan. Kenapa? Karena kita mungkin istighfar, ngambak mandang remeh. Ada mulmubala, tidak peduli. Likasratiha, litakarruriha, kalau terlalu sering sehingga diabaikan. Kalau terlalu sering apa diabaikan. Atau karena sudah terlalu lama dilupakan. Maksudnya faktor kita lupa itu banyak. Kita mungkin ngeremehkan istighfar. Atau tidak peduli. Atau tadi terlalu sering. Kalau terlalu sering akhirnya biasa. Kalau biasa kita ya udah enggak istighfar karena terlalu sering. Kalau terlalu banyak bingung yang mana. Atau sudah terlalu lama kita lakukan sehingga kita lupa. Biasanya kalau dosa besar kita ingat saya pernah begini. Makanya dosa kecil ini kadang disepelekan tapi ternyata banyak. Oleh karenanya ketika Allah sebutkan ketakutan orang-orang pada hari kiamat kelak dalam surat Al-Kahfi ya. Kata Allah, "Wudi al-kitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Kata Allah ketika diletakkan catatan amal, fataral mujrimin, maka engkau akan lihat orang-orang pendosa. Musyfiqina fih, mereka takut semua ketika dibuka catatan amal karena mereka tahu mereka pendosa. Ternyata mereka lihat semua yang mereka lakukan terlihatkan. Kemudian Allah berkata, wa yaquluna ya wailatana, kata mereka celaka kita. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan, dia tidak meninggalkan satu dosa kecil pun. Kata sebagian salaf, dajju minas saghair qabla al-kaba'ir. Mereka sudah gelisah ketika melihat dosa-dosa kecil sebelum melihat dosa-dosa besar. Ternyata dosa kecilnya banyak. Ini kok semua tidak
tidak ada yang terluputkan, semua tertulis. Enggak ada malaikat pencatat amal ngantuk sehingga enggak nulis, enggak, semua tercatat. Tercatat semuanya. Maka bilang loh, kok semuanya ada semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan dosa meskipun sekecil zarrah dia akan melihat hasilnya, ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in. Hari di mana setiap jiwa akan melihat kebaikannya akan hadir. Dan dia melihat segala keburukannya akan hadir. Saya enggak tahu hadir ini apakah catatan atau berupa visual, nanti hari kiamat kita tahu. Yang semua tercatat. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Segala kebaikan yang dilakukan seorang akan dia lihat. Hadir di depan dia. Wa ma 'amilat min su'. Dan dosa-dosa semuanya akan terlihat. Baik, jadi jangan sepelekan dosa kecil. Dosa kecil kalau udah banyak, repot. Kata Nabi SAW, Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna idza ijtama'na 'ala ar-rajul yuhliknahu. Hati-hatilah kalian dengan meremehkan dosa-dosa kecil. Karena kalau sudah berkumpul dosa-dosa kecil jadi banyak, akan membinasakan seorang. Makanya ketika Rasulullah berdoa, Rasulullah dahulukan dosa kecil. Allah maghfir li dzambi kullahu diqqahu. Sebelum Rasul bilang jillahu. Yang kecil-kecil ini yang kadang-kadang disepelekan. Dan lihat dalam hidup ini sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, kalau seorang terbiasa, setan membuka pintu kita bertawasuk, bermudah-mudahan dalam yang mubah-mubah. Mentang-mentang duit banyak, waktu banyak, jalan ke sana, jalan ke sini, kan beli mobil boleh, beli rumah boleh, beli ini boleh, beli anu boleh, jalan. Akhirnya ketika bermudah-mudahan dengan yang mubah-mubah sering akhirnya terjerumus dalam yang syubhat. Gampangkan yang mubah-mubah ini boleh-boleh akhirnya terjerumus dalam yang syubhat. Kalau syubhat juga menggampang-gampangkan akhirnya terjerumus dalam yang haram. Sama kalau terkait dengan dosa. Yang mubah-mubah ini boleh senang-senang lama-lama terjerumus dalam dosa kecil. Kalau gampang-gampangin dosa kecil, lama-lama terjerumus dalam dosa besar. Saya sering sampaikan contoh zina. Zina Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Gara-gara zina banyak perkara diharamkan karena sarana menuju zina banyak sekali. Semua gara-gara mencegah dari zina. Karena Allah mengatakan jangan dekati. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan berzina. Jangan melakukan zina. Tidak, Allah mengatakan jangan dekati zina, itu jauhi. Lihat Allah mengatakan jangan berdua-duaan lagi sama wanita. Kenapa? Bisa zina. Allah mengatakan tundukan pandangan, laki-laki maupun perempuan. Allah katakan wanita jangan bersafar tanpa mahram. Kata Rasulullah jangan bersafar tanpa mahram. Kecuali darurat, oke. Untuk menjaga seorang wanita. Hati-hati. Alhamu maut. Hati-hati dengan ipar masuk. Hati-hati ketemu wanita tanpa ada suaminya. Ya. Rasulullah Allah menyuruh berbicara. Wala takhda'na bil qaul, jangan gemulai atau lemah lembut ketika berbicara sama lelaki, bicara yang wajar. Ini semua sarana menuju zina. Kalau chatting-chatting yang wajar ya. Telepon juga yang wajar ya. Ustaz, apa hukum ini? Ya, haram. Jangan gitu dong Ustaz. Ustaz ini goyang. Itu WA, kan Ustaz apa hukumnya ini? Haram. Oh terima kasih, syukran. Saya selesai. Ustaz masih ingat saya. Emang kamu siapa? Saya kemarin yang baju ungu Ustaz. Oh yang itu. Ya Ustaz ke bawah. Ustaz juga manusia. Sampai ada Ustaz ngobrol sama istri orang setengah jam. Ini Ustaz ngobrol apa aja setengah jam. Lezat ngobrol sama istri orang. Sama istri sendiri, aduh abi sibuk. Hati-hati, maksudnya ini semua sarana menuju zina. Merusak rumah tangga orang lain. Oleh karenanya, seorang tidak bermudah-mudahan dalam dosa kecil. Dosa kecil kita semua pasti melakukan. Tapi kita jangan menggampangkan. Kita minta ampun dan kita istighfar. Istighfar. Sarang ngelihat, astagfirullah. Tapi kalau terbiasa lama-lama. Bisa terjerumus dalam dosa besar. Diqqahu wa jillahu. Kemudian ampunilah dosaku yang besar. Awalahu akhirahu. Ini mencakup seluruhnya dari awal sampai akhir. Karena mungkin ada dosa-dosa yang kita lupa 10 tahun lalu, 20 tahun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Yang awal saya dulu lakukan. Saya baru pertama balik enggak ngerti sudah dosa. Ya. Sekarang udah umur 50, ya Allah.
Balik umur 15 sampai 50 berapa tahun sudah? 35. Ya Allah, 35 tahun bergelimang dosa-dosa banyak yang sudah saya lupakan. Awwalu wa akhirahu wa alaniyatu wa sirrahu, dan dosa-dosa yang aku lakukan terang-terangan dan dosa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu, berdua-duaan atau sendirian dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan internetnya ya. Tahu-tahu di kamar kemudian diomelin suami, akhirnya buka Facebook cari CLBK lama. Oh ternyata udah jadi duda ternyata. Wah, mulai setan mulai menggiring. Ini kayaknya petunjuk dari Allah ini. Petunjuk iblis ya. Ngeri. Oleh karenanya seorang berusaha berdoa dengan doa ini dengan dihayati. Coba dihafal Ibu. Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nanti ulang-ulang Ibu ya. Berusaha malam ini doa dengan doa-doa tersebut. Kan masih ada salat asar, salat maghrib, salat isya ya. Dia hafalin ya. Sampai di rumah subhana rabbiyal a'la lagi. Enggak apa-apa, tambah. Jangan cuma itu, tambah lagi doa yang lain biar lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Tapi doa terakhir, doa ini Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Maknanya ya Allah, doa terakhir, doa setuju. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu. Aku berlindung biridhaka dengan ridhamu, dengan sifat ridhamu. Min sakhatik dari kemurkaanmu, dari murkamu. Wa bi afwika min uqubatik, aku berlindung dengan ampunanmu dari hukumanmu, min uqubatik dari hukumanmu, siksamu. Wa a'udzubika mink, aku berlindung darimu, aku berlindung kepadamu darimu ya. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa meliputi seluruh pujian padamu. Aku tidak mampu meliputi seluruh pujianmu, seluruh pujian bagimu. Anta kama athnaita ala nafsik, engkau sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Engkau sebagaimana yang engkau puji sendiri dirimu. Baik, ini doa ada khilaf dengan para ulama, datang dalam sebagian riwayat ya. Rasulullah membaca di akhir salat malamnya, ada yang dalam fil masjid itu kadang sujud ya. Sehingga ada yang sebenarnya mengatakan doa ini dibaca ketika kunut, ada yang baca ketika kunut, di akhir kunut baca ini. Karena Rasulullah doa di witir ketika di kunut. Sebagian sebenarnya mengatakan kita baca ini penutup doa kunut. Dan banyak sering kalau kita di Masjid Nabawi, Masjid Haram, kita sering imam kalau udah menutup doanya dia baca doa ini. Ya, Allahumma inna a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min uqubatik wa bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Atau dalam sujud kita boleh baca doa ini. Dalam sebuah riwayat Aisyah mendapati Nabi fil masjid sedang sujud, kemudian dia dengar Nabi baca doa ini. Allahumma inna a'udzubika biridhaka min sakhatik dan seterusnya. Ya. Ada yang mengatakan sebelum salam baca doa ini. Intinya ada beberapa tempat dibaca doa ini, di antaranya ketika sedang sujud. Tapi apa makna doa ini? Pertama, maknanya a'udzu biridhak, kita bertawasul dengan sifat Allah. Aku bertawasul dengan keridhaan-Mu ya Allah, agar Engkau tidak murka kepadaku, ya. Aku bertawasul ridha. Dan ini memicu kita untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Ketika kita mengatakan Allah, aku bertawasul dengan keridhaan-Mu
Yaitu kita melakukan hal yang berusaha Allah ridha. Dan kita menjauhi hal-hal yang Allah membuat Allah murka kepada kita. Secara maknanya, ya Allah, aku bertawassul dengan sifat keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Ya. Wa bi afwika min uqubatik. Aku juga berlindung dengan bertawassul dengan ampunan-Mu dari hukuman-Mu. Jangan sampai aku dihukum. Aku ingin diampuni, ya Allah, bukan dihukum. Ampunilah aku agar aku terhindar dari hukuman. Maksudnya demikian. Ridhalah kepadaku agar Engkau tidak murka kepadaku. Ampunilah aku agar Engkau tidak menghukumiku. Kemudian a'udzubika mink, aku berlindung kepada Engkau darimu, maksudnya dari sifat-sifat rahmat-Mu, sayang-Mu, ampunan-Mu, keridhaan-Mu, dari sifat-sifat yang dikhawatirkan seperti kemurkaan, ya, siksaan, ya. Maksudnya itulah kita berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari Allah, itu berlindung kepada sifat-sifat yang mendatangkan rahmat dari sifat-sifat yang bisa mendatangkan kemurkaan. Itu aku berlindung kepada berlindung dengan kasih rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, ridha-Mu, ya, cinta-Mu, dan macam-macam sifat Allah dari kemurkaan-Mu, dari hukuman-Mu, ya, dan seterusnya. Kemudian ya ini tutup karena semua doa ditutup dengan ini, karena inilah inti dari segala doa, hanya berlindung denganmu dari takdir burukmu, ya. Berlindung denganmu dari keputusan buruk kepadaku. Karena yang menentukan semuanya baik buruk hanyalah siapa? Allah. Sekarang kesimpulan doa. La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa memujimu sebagaimana seharusnya. Itu karena sifat-sifat Allah sangatlah banyak, nama-nama Allah sangat banyak. Nabi tidak menguasai seluruh sifat-sifat Allah. Nabi tidak menguasai seluruh nama-nama Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, nanti pada hari kiamat kelak saya sujud di bawah arsy, ya, maka aku pun memuji Allah bimahamid lam tufta alayya al-an. Aku puji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang aku belum bisa. Nanti hari kiamat kelak aku sujud, Allah ajarkan aku, mengilhamkan aku bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi juga tidak menguasai seluruh ilmu tentang Allah. Makanya dalam hadis doa penghilang kesedihan, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku mohon kepada Engkau dengan bertawasul dengan seluruh nama-namamu. Samaita bihi nafsak, yang Engkau menamakan dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, yang Engkau turunkan dalam kitab sucimu, Taurat, Injil atau Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau Kau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, entah pada Rasulullah, kepada para malaikat. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan ada nama-nama Allah yang Kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu, yang Nabi pun tidak tahu. Jadi ada nama-nama Allah yang Nabi tidak tahu, sehingga Nabi mengatakan, sekarang saya tidak bisa menguasai pujian Allah seluruhnya. Kalau kita ingin muji seorang, misalnya muji seorang, kita akan nyebut seluruh kelebihannya, ya enggak? Tapi ketika ada kelebihan yang kita tidak tahu, saya enggak bisa puji Engkau. Ada banyak yang saya tidak tahu. Saya cuma tahu segini. Sekarang Nabi mengatakan demikian, saya puji Engkau ya Allah cuma segini. Karena ada keindahanmu yang saya belum tahu. Buktinya nanti Nabi pada hari kiamat ketika Nabi sujud, Allah ajarkan tentang keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Nabi muji Allah dengan apa yang Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir. Ada yang menafsirkan tafsir la uhsi thana'an 'alaik, itu aku tidak bisa mensyukuri sebagaimana mestinya. Aku tidak bisa mujimu sebagaimana mestinya. Aku tidak bisa mengagungkan Engkau sebagaimana mestinya. Ini makna tafsir yang lainnya. Semirip, ya. Anta kama athnaita ala nafsik, yang bisa muji Engkau sebagaimana mestinya hanyalah Engkau sendiri. Hanyalah Engkau sendiri. Inilah doa terakhir terkait dengan sujud. Coba dihafal ibu-ibu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi afwika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita ala nafsik. Alhamdulillah sudah hafal, ya. Barakallahu fikum. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.